Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya langsung ke Prof Yon. Prof Yon, kalau kita lihat sebenarnya kan di internal Iran sendiri saat ini juga cukup besar begitu ya gejolaknya. Apakah dengan adanya peringatan dari Trump ini nantinya juga akan memperkuat pemerintah dan juga militer Iran atau justru sebaliknya melemah? Ya, tentu kan Amerika berusaha ya. Dari dulu kan tujuannya bahwa rezim ini harus jatuh. Israel juga harus jatuh kan ketika serangan terhadap Iran kan salah satu agenda. Tetapi kan tidak bisa dilakukan ya. Rakyatnya diserang tetapi justru ikatannya dengan rezimnya semakin kuat. Nah sekarang diserang dengan isu ekonomi, kemudian rezim Shah juga dihadirkan, tentu kan untuk membelah ya kekuatan yang ada di Iran, ditambah dengan isu masalah ekonomi yang sedang jatuh. Dan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Trump itu sebenarnya kan tidak main-main ya. Itu sangat keras sekali begitu ya. Jadi kalau demonstrasi ada yang bertambah, ada yang meninggal dan lain sebagainya, maka akan diberikan hukuman yang lebih keras dan bisa saja mengancam untuk melakukan invasi begitu ya. Nah ini perlindungan yang total agar rezim ini jatuh. Jadi pilihannya adalah rezim ini harus jatuh karena itu kan benar-benar menjadi penghalang bagi Israel. Maka kan yang terjadi adalah negara-negara Arab yang anti terhadap Israel atau terhadap Amerika kan satu persatu dibereskan ya. Suriah sudah beres, nah sekarang kemudian Iran kondisinya dan Yaman juga kan kondisinya saya kira sama ya ketika Emirat Arab mendukung RST ya dan itu disinyalir bekerja sama dengan Israel dan itu kan juga mengacaukan ya karena akan ingin menghancurkan kekuatan Houthi. Nah nampaknya sih negara-negara yang katakanlah tidak US friendly dan tidak mau bekerja sama dengan Israel itu kan digilir ya satu-satu dihancurkan. Nah ini kondisi dan kita akan lihat apa yang akan terjadi di Iran ya sekuat apa ya rezim di dalam hal mempertahankan kekuasaannya. Tapi kalau nanti mereka banyak yang menjual diri kepada Amerika, kepada Israel ya ini potensinya diharapkan mereka kan dijanjikan nanti ekonominya akan semakin baik, sanksi akan dicabut kalau kemudian rezimnya berganti. Nah, bisa saja ini kan juga harapan-harapan semu yang tidak bisa dilihat realisasi ke depannya. Tetapi kan kalau Israel kan nggak mau tahu yang penting negara lain hancur saja, dia sudah senang gitu ya. Yang mereka inginkan kehancuran dan nggak berpikir yang lain. Tapi kalau kita mengacu pada case sebelumnya begitu ya Prof ya, adanya Reza Pahlavi yang kemudian ini juga sempat kita ketahui cerita sebelum adanya keributan di Iran sendiri, ini seperti apa? Ya, memang kan Reza Pahlavi kan Shah ya, Iran pada waktu itu kan sekutu dekatnya Amerika ya, semua ya resources diberikan kepada mereka, artinya kan industri berbagai macam bisnis kan asing banyak, tetapi kan setelah revolusi bahkan sebelum itu kan sudah dimulai nasionalisasi ya, ketika Mossadegh dijatuhkan sebagai Perdana Menteri kan melakukan nasionalisasi. Nah ketika interest kepentingannya terusik, saya kira disitulah Amerika ya melakukan upaya usaha-usaha untuk menjatuhkan rezim. Dan banyak sekali rezim di Timur Tengah yang jatuh itu karena operasi dari intelijen Amerika dan juga Israel dan Iran sekarang ya target-target berikutnya kan Irak juga Libya ya saya kira Sudan dipecah kemudian Yaman dan negara-negara lain dan itu punya resources yang banyak kan gitu ya. Setelah itu kan mereka berpikir untuk menguasai resources yang ada. Nah ini potensi dan catatan gelap sebenarnya Amerika di kawasan Timur Tengah di dalam ya proses ya penghancuran ekonomi, diadu domba dan setelah itu dikuasai oleh rezim. Kalau mau aman ya harus takluk kepada Amerika. Kalau enggak ya pasti akan mendapatkan penderitaan yang lebih besar. Baik, Pak Reza, nampaknya masyarakat dunia hingga saat ini semakin jenuh begitu ya dengan sikap PBB yang nampaknya kehilangan taring begitu. Dampaknya akan seperti apa nanti? PBB sekarang dapat dikatakan impoten ya. Nafsu besar, tenaga kurang gitu ya. Majelis Umum tidak kompak. Dewan Keamanan PBB selalu ribut.
ujung-ujungnya skornya nanti Amerika Serikat menguasai, Inggris, Perancis bersama dia, dan Cina sama Rusia satu blok tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan. Yang bisa dilakukan adalah perlu ada negara yang punya inisiatif, yang punya kekuatan intelektual untuk mempersatukan negara-negara di dunia. Seperti apa misalnya? Salah satunya adalah menggalang solidaritas bahwa apa yang Amerika lakukan ini adalah salah, bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional dan juga piagam PBB kan. Bukankah negara-negara itu harus membangun hubungan berdasarkan kerjasama, damai, kemudian menjauhkan diri dari penyelesaian secara konflik. PBB tiba saatnya direformasi ya saya pikir ya. Dan untuk itu perlu digalang kerjasama intelektual lintas kawasan. Tampaknya dunia sekarang masih berpikir siapa yang bisa memberikan energi itu. Ya. Dan saya melihat posisi itu ada pada Pak Prabowo gitu. Beliau dekat dengan semua. Dan cuman masalahnya seperti apa restrukturisasi PBB itu kan. Ya sekarang anggotanya kan tetap 5. Sejak kita punya 5 anggota tetap DKPBB, dunia kan tidak semakin aman. Krisis berjalan terus. Dan PBB tidak sanggup melakukan rencana-rencana akbar yang bisa mendamaikan dunia. Gaza nggak selesai, kemudian juga Libya dibom, Irak dibom, Iran dikacaukan. Perlulah kita belajar dari keberhasilan ITEN. ITEN itu 10 negara anggota tidak tetap yang mewakili kawasan-kawasan dan mereka bisa bekerja. Belajar dari pengalaman ITEN itu kita berpikir PBB sekarang tidak demokratis, Dewan Keamanan tidak demokratis. Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, budayanya apa? Budayanya kan Greco-Judeo-Roman kan. Sedangkan Cina dengan Mandarin. Mana perwakilan benua lain? Mana perwakilan Afrika? Nggak ada. Mana perwakilan Timur Tengah? Nggak ada. Mana perwakilan dari negara yang mendukung perdamaian? Indonesia hendaknya di situ. Mana negara yang penduduknya terbesar? Indonesia di situ, India di situ. Kenapa nggak masuk? Jadi kenapa tidak ada perwakilan Hindu, tidak ada perwakilan Islam? Dan sudah tiba saatnya nanti diatur 5 tahun pertama anggota baru tersebut suaranya setengah dulu deh daripada anggota tetap. Dengan demikian pelan-pelan kita berharap nanti Amerika Serikat akan sadar bahwa dia adalah sumber masalah begitu. Dan kita berharap suara dari elected 10 nanti akan menjadi anggota tetap yang 10 itu mereka itu solid dan bisa bersinergi dengan Cina dan Rusia. Atau kita lihat sekarang perkembangan terkini kan, Amerika Serikat keluar dari organisasi-organisasi internasional. Itu artinya apa? Ini persis yang dikatakan oleh pakar-pakar internasional, Kenneth Waltz antara lain di dalam bukunya Foreign Affairs bahwa Amerika Serikat itu sedang turun. AS sedang turun, Cina menaik. Tiba saatnya kita gunakan momentum ini begitu. Organisasi-organisasi internasional yang sedang ditinggalkan oleh Amerika, tentunya mereka nggak cari kantor kan. Kantornya di mana? Saya sangat berharap IKN kita bisa dijadikan kantor bagi mereka. Terutama sekali yang berhubungan dengan SDG, dengan lingkungan hidup, dengan demokratisasi. Sudah tiba saatnya IKN ini kita jadikan salah satu ibu kota dunia untuk menandingi New York sebagai ibu kota PBB. Baik, tapi apakah mungkin kalau dari tadi kita berdiskusi ini kan Amerika bisa melakukan apapun yang kemudian tidak sejalan dengan negaranya, begitu. Betul. Nah, konsekuensi yang kemudian ada di depan mata seperti apa, Prof? Seperti apa, Pak Reza? Untuk mengubah itu kan tidak bisa secepat itu kan. Ya. Kalau kita belajar dari rumusnya Lao Tse dari Cina, tahapannya adalah thought dulu harus sama di antara negara-negara di dunia. Bahwa ini tidak baik bagi perkembangan dunia. Thought jadi words. Words-nya itu apa? Jangan coba-coba siapapun kita melanggar hukum internasional. Jangan coba-coba kita mencerca piagam PBB. Thought, words. Selanjutnya action. Action itu sekecil apapun itu bisa snowballing gitu. Oke. Kemudian thought, word, action, habit. Agar negara-negara menggunakan kata kunci. Menghargai PBB. Menghargai negara kecil. Menghargai pelaksanaan hubungan internasional secara damai, secara beradab, secara kerjasama. Thought, word, action, habit. Jadinya karakter. Karakter dunia adalah kritis terhadap Amerika. Kita nggak usah lawan kok, pelan-pelan aja. Pelan-pelan markas PBB kalau perlu dipindahkan. Rusia pengen, Cina pengen, Swiss pengen. Jadi untuk itu pelan-pelan Amerika Serikat kita sadarkan, Anda ingin menjadi apa sih troublemaker di dunia atau untuk sumber-sumber perdamaian dunia? Are you part of the problem or are you part of the solution? Yeah. Ya, saya sangat berharap pelan-pelan itu bisa Amerika Serikat akan sadar bahwa dunia itu bisa berjalan baik tanpa dia gitu. Saya ke Prof Yon. Prof Yon, kalaupun apa yang kemudian dikatakan oleh Trump ini akan terrealisasi, seberapa mampukah Iran untuk bertahan? Ya,
kita lihat ya bahwa memang kan sebenarnya Iran juga tidak berdiri sendiri ya. Dia pasti juga melakukan konsolidasi, kemudian juga mengundang sekutu-sekutunya termasuk Rusia, Cina untuk kemudian bisa membantu Iran. Karena biar bagaimanapun ya Iran menjadi satu-satunya kekuatan di Timur Tengah yang berafiliasi atau dekat dengan kelompok seperti Rusia dan Cina. Apakah kemudian Rusia dan Cina membiarkan sekutunya kemudian jatuh dan dihancurkan ya oleh Amerika. Nah, kalau ini kemudian tergalang ya pasti kan juga ada upaya-upaya ya yang kemudian menjadi deterrent juga buat Amerika untuk hati-hati karena kalau kemudian Iran jatuh, saya yakin bahwa musuh Amerika semakin banyak. Selama ini ya katakanlah kalau kita bicara tentang terorisme itu nggak pernah ada yang berasal dari Iran, lawan-lawan itu ya dari negara-negara yang sudah diinvasi ya, Irak, Syria, Libya dan lain sebagainya. Nah, kalau ini kemudian diinvasi pasti akan menumbuhkan perlawanan ya, milisi yang jauh lebih besar dan tidak akan terkontrol dan kondisi di Timur Tengah akan chaos. Nah, apakah kemudian Trump yang punya visi bisnis di Timur Tengah mau melihat kondisi yang semacam ini ya? Maka ya harusnya kemudian dicari solusi ya agar kemudian terjadi transisi yang menuju kebaikan bagi rakyat Iran sendiri tidak serta-merta karena tekanan ya dari internasional apalagi ancaman dari Amerika saya kira. Tapi kalau Pak Reza sendiri melihat bagaimana Rusia dan juga Cina ini nampaknya akan menyikapi ancaman demi ancaman yang dilontarkan oleh Amerika Serikat? Secara tidak langsung Cina dan Rusia itu sedang berkoalisi sekarang. Mereka tahu kalau mereka mengganggu juga jalur ekspor yang keluar dari Amerika Latin, itu juga risiko tinggi bagi mereka. Kemudian juga mereka melihat Trump ini tidak segan-segan untuk menggunakan kekuatan militer kan. Jadi saya pikir Cina, ini kita perlu waktu. Kita nggak bisa melihat otomatis Cina dan Rusia akan menjadi suatu kekuatan yang hegemon baru melawan Amerika. Enggak, mereka pelan-pelan. Mereka akan memantapkan koalisi mereka. Antara lain koalisi mereka di Dewan Keamanan PBB. Oke. Kemudian China juga sedang berupaya keras menggalang kawasan Afrika. Banyak sekali seri-seri dari China Africa Summit. Kemudian Rusia juga sedang menggalang solidaritasnya dengan negara-negara ex-Uni Soviet di masa lalu, namanya Shanghai Cooperation Organization. Di dalam klub ini juga ada Cina. Bahasa resmi mereka adalah bahasa working language mereka adalah Rusia dan Cina. Jadi saya pikir Rusia dan Cina ini akan sedang melakukan konsolidasi secara ekonomi, secara militer, dan kita kan tidak tahu perjanjian-perjanjian rahasia apa yang mereka punya di belakang. Tapi bagaimanapun kita bisa lihat pada HUT ke-80 selesainya Perang Dunia Kedua, itu kan manis sekali itu berdirinya di tengah-tengah itu kan Xi Jinping, di sebelah kirinya adalah pemimpin besar Democratic People's Republic of Korea atau Great Leader Kim Jong Un, di sebelah kanannya kan Putin, dan sebelah Putin Pak Prabowo. Itu saya pikir ini adalah 5 negara yang punya potensi menggalang kerjasama moral untuk suatu keadaan dunia yang lebih aman. Tapi apakah nanti mungkin Prof Yon untuk rezim dari Iran ini akan digulingkan atau bahkan muncul dekapitasi seperti yang dilakukan terhadap Venezuela dalam waktu dekat mungkin? Mungkin dalam waktu dekat tidak, karena Iran kan sudah sering mengalami demo-demo yang sangat besar ya, berapa tahun belakangan juga sudah diprediksi akan jatuh, ternyata mereka bisa mengatasi persoalan yang mereka hadapi secara domestik ya. Nah ini kan memang energi Trump lagi besar-besarnya gitu ya untuk mendorong segera terjadi perubahan. Karena mendekati pemilu sela tadi informasi. Betul. Nah kalau kemudian Iran sendiri mampu melakukan konsolidasi, pendekatan yang dilakukan oleh rezim juga tidak terlalu tough tetapi mengakomodasi, saya kira nanti akan terjadi kembali ya mengalami titik keseimbangan begitu. Tapi ya tentu kan juga mereka harus juga saya kira sudah belajar ya, tidak terlalu keras ya di dalam menghadapi, tetapi mencoba untuk melakukan akomodasi dan aspirasi itu bisa dijalankan karena resikonya tadi itu cukup besar ya. Oke, mungkin terakhir Pak Reza, apa ya setidaknya yang harus diantisipasi oleh Indonesia? Kita ketahui ini mungkin tidak satu wilayah, tapi dampaknya ini pasti juga turut dirasakan oleh kita. Secara teori, hendaknya Indonesia berpikir keras.
bahwa hal ini bisa terjadi juga untuk kawasan Asia Tenggara. Dan lingkungan kita itu tidak aman-aman betul. Karena walaupun kita kerjasama dalam ASEAN dan kita adalah sesepuh ASEAN, kita negara terbesar di ASEAN, penduduk terbesar, ekonomi terbesar, tapi kita hendaknya sadar bahwa tetangga-tetangga kita itu punya kerjasama yang strategis dan Amerika Serikat. Semua punya itu. Dan untuk itu kita hendaknya mewaspadai bahwa di negara-negara tersebut ada pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat dan ada instalasi-instalasi strategis Amerika Serikat. Dan yang saya khawatirkan adalah negara-negara sekitar kita, saudara-saudari kita di ASEAN tersebut akan berada pada satu titik itu. Untuk titik yang sangat penting ini ke depan, apakah mereka bersama Indonesia ataukah bersama Amerika Serikat. Dan kita juga tahu bahwa dengan Amerika Serikat kita masih punya titik-titik yang dia interest kan. Dengan Papua dia punya interest, dengan kandungan alam kita di berbagai wilayah dia punya interest. Baik, Pak Reza. Mohon waspada. Oke, baik. Kita akan terus waspada. Terima kasih banyak atas perspektifnya sudah diberikan kepada kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Reza dan juga Prof Yon, sehat selalu semuanya. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam, kami akhiri di sini. Saya Tiara Harahap. Dan pemirsa, saya Windy Wellingtonia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Dua Sisi bersama rekan kami, Aditya Nugroho dan juga Arif Fadil. Kami pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.